Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Saat ini kita boleh dipertemukan kembali lewat renungan harian. Berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita tetap dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, dalam menjalani kehidupan ini, dimampukan untuk terus berpengharapan teguh kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, karunia Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami pengasihan, pemeliharaanmu tetap boleh kami nikmati. Bahkan juga di dalam berbagai macam bentuk kehidupan, di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam situasi kehidupan yang kami hadapi, ada harapan bahwa bersama dengan Tuhan kami akan tetap survive, bersama dengan Tuhan kami akan tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Tuhan, teguhkanlah kami di dalam iman, dan untuk itu kami juga selalu berserah kepadamu, merindukan kehadiranmu. Dan saat ini kami juga bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai celai. Amin. Firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema berjuang dengan harapan. Mengkule situang kaparanuan. Fighting for hope. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua orang sudah pasti merindukan kehidupan yang layak. Walaupun meraih kehidupan yang layak itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk merasakan kehidupan yang layak itulah tidak sedikit orang yang harus pergi merantau, keluar daerah, atau bahkan keluar negeri, pekerjaan yang dianggap membuat mereka sukses dalam hidupnya. Setelah Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab yakni Orpa dan Rut meninggal, maka Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya mereka tidak bisa lagi berbuat banyak karena tidak ada lagi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka.
Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dalam hidupnya sehingga berniat pulang kampung ke Israel. Dalam keadaan yang sangat terpuruk di negeri orang, akhirnya ia pulang kampung. Sampai-sampai ia menolak dipanggil Naomi, melainkan memilih dipanggil Marah yang artinya pahit. Sungguh bertolak belakang dengan arti nama Naomi yang sebenarnya yang berarti manis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti sadar bahwa kegagalan kerap membuat seorang terpuruk. Walaupun demikian, kita juga harus merenungkan dengan iman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah pasti Bapak Ibu, perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi. Nah, walaupun demikian, tanamkanlah di hati kita bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan jika tetap dilalui dengan percaya kepadanya. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala yang pahit menjadi manis. Seperti Naomi yang pada akhirnya diangkat Tuhan sebagai pemenang. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Firman-Mu sudah Engkau perdengarkan dan kami diperkenankan untuk merenungkannya. Tuhan, mampukan teguhkan kami mengaminkan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi pegangan, dan biarlah Tuhan meneguhkan kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Jangan karena pergumulan kami menjadi sanksi meragukan Engkau, karena sesungguhnya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu, termasuk di dalam hal yang buruk, di dalam hal-hal yang tidak kami inginkan. Teguhkan iman dan pengharapan kami. Dan jikalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam pergumulan, yang sedang hidup di dalam pergumulan, teguhkan iman kami, kuatkan pengharapan kami. Dan jikalau Tuhan mengizinkan, bebaskan kami dari semua itu Tuhan. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena kegagalan dan lain sebagainya. Pergumulan karena duka cita, kuatkan, hiburkan, teguhkan iman percaya kami. Pergumulan karena sakit, penyakit, kiranya kami tetap dimampukan menjalani realitas itu. Dan Tuhan mohon bertindaklah dengan cara-Mu, dengan kasih-Mu bagi segenap jemaat-Mu yang sakit, yang sudahlah sekian lama, dan bahkan yang belum terlalu lama, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Herman Bongga, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Mina, Ibu Mathilda Timisela, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin,
Bapak Julius Dengen, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yohanes Gadi, Saudari Liliana, Saudari Geri Dwi Putra, Bapak Markus Salamba, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapoh, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, dan mungkin masih ada yang lainnya. Tuhan, izinkan, anugerahkan kesembuhan bagi mereka. Teguhkan selalu dalam pengharapan. Kami serahkan hidup kami dalam aktivitas dan kehidupan kami setiap hari. Tuhan hadir, menyertai, memelihara, menjaga, dan melindungi, memberkati kami semuanya. Persekutuan jemaat-Mu, gereja-Mu berkati, mampukan, teguhkan selalu untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa buat keluarga kami dimanapun, dan kota kami, bangsa dan negara kami. Lindungi, pakai juga para pemimpin-pemimpin untuk mengarahkan, memikirkan, dan menyatakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kehidupan banyak orang, pemerintah, bangsa, dan negara kami. Sertai mereka. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita, semoga menjadi berkat, meneguhkan dalam iman dan pengharapan kita. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.